Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama akan menyampaikan presentasi kami untuk memenuhi tugas Dari Pak Patuni Kia MPD. MPD. Baiklah, di sini saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Rias Rasid sebagai moderator, dan teman di samping saya atas nama Oki Sebelwaton sebagai materi, dan Doni Julianta sebagai pemateri juga. Baiklah, kita lanjut saja untuk penyampaian materinya. Kepada teman kami Muhammad Doni Julianto untuk menyampaikan materi. Oke, lanjut saja langsung ke materi, yakni pengertian profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sesembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya, mengoperasi seseorang yang mempunyai penyakit kanker, dibutuhkan seorang dokter spesialis bedah yang memiliki kemampuan yang diperoleh dari pendidikan khusus untuk itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi maupun setelah menjalani suatu profesi. Ciri-ciri profesi. Di sini saya akan sebutkan ciri-ciri profesi. Yang pertama, ada standar untuk kerja yang baku dan jelas. Yang kedua, ada lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelakunya dengan program atau jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pembangunan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu. Yang ketiga, ada organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya. Yang keempat, ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etika para pelakunya dalam memperlakukan kliennya. 5. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanan yang adil dan baku. Yang keenam, ada pengakuan masyarakat terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi. Kita lanjut ke materi profesionalisme. Di sini profesionalisme menunjukkan kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus membangun strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Di sini ada ciri-ciri profesi yang terdiri dari ciri-ciri profesi di sini ada profesionalisme ada 7 ya. Yang pertama, menguasai pekerjaan. Yang kedua, mempunyai loyalitas. Yang ketiga, mempunyai integritas. Yang kelima, mampu bekerja keras. 6, mempunyai visi. 7, mempunyai komitmen. Oke, cuma itu. Kita lanjut ke materi etika profesi developer. Dalam dunia IT, developer adalah orang yang menciptakan sesuatu dengan komputer. Istilah ini mencakup banyak hal seperti perangkat lunak, situs web, dan materi tulis. Oleh karena itu, developer sering kali memiliki spesialisasi, misalnya back-end developer, mobile developer, dan front-end developer. Berikut etika seorang developer. Oke. Yang pertama, berkontribusi untuk kehidupan masyarakat yang baik, menghadapi hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, jujur dan dapat dipercaya, memberikan penghargaan terhadap aset intelektual, 5. Menghormati privasi orang lain, dan menghormati kerahasiaan. Kita masuk ke etika profesi web programmer. Web programmer adalah profesi di bidang IT yang mengkhususkan diri dan terlibat dalam pengembangan aplikasi dan sistem informasi berbasis web dengan model client server.
Web programmer bisa dibagi menjadi 3 jenis yang berdasarkan spesialisasinya, yaitu front end developer, back end developer, dan full stack web developer. Berkewajiban untuk memastikan para programmer berkewajiban untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan bisa selesai dan bisa digunakan oleh klien. Berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data yang dibocorkan klien selama pengembangan proyek web, dan memudahkan dan melatih klien untuk dapat menggunakan web yang telah selesai dikerjakan, memastikan bahwa web yang telah tayang akan tetap dapat digunakan seterusnya. Berikut adalah etika profesi seorang web programmer. Tapi biasa nggak be? Harus G. Yang pertama, berkewajiban untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan bisa selesai dan bisa digunakan oleh klien. Yang kedua, berkewajiban merahasiakan data yang bocor selama pengembangan proyek. Ketiga, memandu dan melatih klien untuk dapat menggunakan web yang sudah selesai dikerjakan. 4. Memastikan bahwa web yang sudah publik akan tetap dapat digunakan seterusnya. Iya, siapa pertanyaan ini? Dari kesimpulan materi yang kami sampaikan, berdasarkan kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa profesi dan profesionalisme merupakan suatu bidang pekerjaan dan memiliki sikap disiplin dan pekerja keras serta tekun dalam menjalankan sebagai mata pencaharian yang harus dilandasi oleh pendidikan keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual. Mungkin cuma itu materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tidak ada tanya jawab. Baiklah. Ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Ya, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah. Kami dari kelompok pertama pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.